Negara Andalusia 11 IPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum fisika. Jadi, yang pertama, kita membuka lembar kegiatan peserta didik gelombang berjalan. Sebelum saya melakukan kegiatan praktikum, di sini saya mengisi nama dan kelas terlebih dahulu. Tujuan kegiatan yang pertama, mengidentifikasi pengaruh amplitudo terhadap panjang gelombang dan cepat lambat gelombang jika frekuensinya tetap. Kedua, mengidentifikasi pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang dan cepat lambat gelombang jika amplitudonya dibuat tetap. Lalu selanjutnya, saya akan membuka web PET simulation. Tampilannya seperti ini. Langkah kerjanya, pastikan kamu sudah membuka web PET simulation seperti pada gambar. Pada pojok kanan atas, pilih tak berujung untuk melakukan praktikum gelombang berjalan. Di sini saya memilih tak berujung. Lalu selanjutnya, pastikan tegangan diatur pada sedang atau tengah-tengah dan redaman berada di tingkat 0. Berarti redamannya 0, tegangannya di tengah-tengah. Selanjutnya, ubah menjadi osilasi seperti pada gambar. Osilasi. Lalu, centang penggaris untuk mengeluarkan penggaris yang digunakan untuk mengukur panjang gelombang. Selanjutnya kita centang penggaris untuk mengukur panjang gelombang. Lalu, frekuensi tetap atau frekuensi seperti yang sudah ditentukan, yaitu 1,5 Hz dan ubah amplitudonya menjadi 1 cm. 1,5 Hz, udah. Lalu, tekan tombol seperti ini untuk memulai getaran pada tali atau pada osilasi. Ketika gambar bergetar, tekan tombol seperti ini agar berhenti. Gelombang berhenti apabila sudah memenuhi satu gelombang berupa satu bukit dan satu lembah. Selanjutnya, ukur menggunakan penggaris berapa jarak satu gelombang. Catat pada tabel data praktikum. Lakukan hal yang sama pada amplitude 0,80 hingga 0,20. Amplitudo tetap, atur amplitudonya yaitu 1 cm dan frekuensinya 1 Hz. Tekan tombol seperti ini untuk memulai getaran pada tali atau pada osilasi. Ketika gelombang bergetar, tekan tombol seperti ini agar gelombang berhenti apabila sudah memenuhi satu gelombang berupa satu bukit dan satu lembah. Ukur menggunakan penggaris berupa jarak satu gelombang. Lalu catat pada tabel data praktikum melakukan hal yang sama pada frekuensi 1,25 Hz hingga 2 Hz. Yang ketiga, data praktikum. Yang pertama, frekuensinya tetap 1,5 Hz dan amplitudonya berubah-ubah. Kita akan coba jika amplitudonya 1. Berapa panjang gelombangnya? Amplitudonya 1. 2. Berarti ini udah satu bukit, satu lembah. Berarti panjang gelombangnya 2,5 cm. Kita tulis 2,5 cm. Yang kedua, jika amplitudonya 0,80. Frekuensinya tetap 1,5. 0,80
mulai lagi. Satu, 2. Berarti pada posisi 2,6 cm. Kita tulis lagi. 2,6 cm. Yang ketiga, jika amplitudenya 0,60. Ada di posisi 2,5 cm. Saya tulis lagi pada data praktikum 2,5 cm. Selanjutnya, jika amplitudenya 0,40. Pada titik 2,5 cm. Berarti panjang gelombangnya 2,5 cm. Selanjutnya, jika amplitudenya 0,20. Kita mulai lagi. Pada titik 2,5 cm. Tulis lagi pada tabel 2,5 cm. Selanjutnya yang kedua, amplitudenya tetap 1 cm dan frekuensinya berubah-ubah. Yang pertama kita coba frekuensinya 1, amplitudenya 1. Kita ubah dulu amplitudenya 1. Frekuensinya 1. Mulai lagi. Pada titik 2,6 cm, tapi kita coba lagi ya. Pada titik 2,5 cm. Kita tulis pada tabel panjang gelombangnya 2,5 cm. Selanjutnya, jika frekuensinya 1,25, kita mulai lagi. Pada titik 2,6 cm. Kita tulis pada tabel 2,6 cm. Selanjutnya, jika frekuensinya 1,5.
tepatnya 2,5 ya. Kita tulis pada tabel 2,5 cm. Selanjutnya, jika frekuensinya 1,75 Hz, 1,75, kita ubah frekuensinya 1,75, kita mulai lagi. Pada titik 2,4 cm, berarti panjang gelombangnya 2,4 cm. Dan yang terakhir, jika frekuensinya 2 Hz. Oke, frekuensinya 2 Hz. Pada titik 2,5 cm, kita coba lagi. Oke. Pada titik 2,5 ya. Kita tulis pada tabel 2,5 cm. Kita praktikum. Setelah kita mengetahui panjang gelombangnya, kita jadikan meter terlebih dahulu. Pada tabel ini saya sudah jadikan meter. Selanjutnya kita menghitung cepat lambat gelombang, bilangan gelombang, frekuensi sudut, dan periode. Cepat lambat gelombang itu rumusnya lambda dikali F. Sedangkan bilangan gelombang rumusnya 2pi per lambda. Dan frekuensi sudut rumusnya 2pi F periode, rumusnya 1 per F. Lalu kita menghitungnya. Jika frekuensinya, di sini kita mulai dari frekuensi tetap dulu 1,5 Hz. Jika amplitudenya 1, maka panjang gelombangnya 2,5 cm sama dengan 0,025 meter. Cepat lambatnya 0,025 dikali 1,5 sama dengan 0,0375 meter per second. Kita tulis di sini 0,0375 meter per second. Lalu selanjutnya bilangan gelombangnya 2pi dibagi lambda, berarti 2pi per 0,025 sama dengan 80 pi meter pangkat min 1. Selanjutnya frekuensi sudutnya 2 kali pi-nya 3,14 atau 22/7, tapi di sini saya menggunakan 3,14, berarti 3,14 selanjutnya dikali 1,5, berarti 2 kali 3,14 dikali 1,5, yaitu 9,42 radian per second. Selanjutnya periodenya 1 per F, berarti
1/1,5 yaitu 0,6 second. Kita lanjut dengan amplitude 0,80. Cepat lambatnya itu berarti 0,026 dikali 1,5 yaitu 0,039 meter per second. Bilangan gelombangnya 2pi per 0,026 yaitu 76,9 pi meter pangkat min 1. Selanjutnya, frekuensi sudutnya 2 kali 3,14 dikali 1,5 sama dengan 9,42 radian per second. Sedangkan periodenya 1/1,5 yaitu 0,6 second. Jika amplitudenya 0,60, panjang gelombangnya 0,025 meter, berarti cepat lambatnya 0,025 dikali 1,5 yaitu 0,0375. Selanjutnya bilangan gelombangnya 2pi per 0,025 yaitu 80 pi meter pangkat min 1. Selanjutnya frekuensi sudutnya 2 kali 3,14 dikali 1,5 yaitu 9,42 radian per second. Periodenya 1/1,5 sama 0,6 second lagi. Jika amplitudenya 0,40, panjang gelombangnya 0,025 meter, cepat lambatnya berarti 0,025 dikali 1,5 itu 0,0375 meter per second. Bilangan gelombangnya berarti 2pi per 0,025 yaitu 80 pi meter pangkat min 1. Frekuensi sudutnya 2 kali 3,14 dikali 1,5 9,42 radian per second. Untuk periodenya 1/1,5 berarti 0,6 second. Jika amplitudenya 0,20, panjang gelombangnya 0,025 meter, berarti cepat lambatnya 0,025 dikali 1,5 itu 0,0375 meter per second. Untuk bilangan gelombangnya 2pi per 0,025 berarti 80 pi meter pangkat min 1. Untuk frekuensi sudutnya 2 kali 3,14 dikali 1,5 sama dengan 9,42 radian per second. Berarti periodenya 1/1,5 yaitu 0,6 second. Selanjutnya, yang kedua amplitudenya tetap 1, berarti di sini yang berubah-ubah frekuensinya. Berarti variabel bebasnya itu frekuensi ya. Jika frekuensinya 1, panjang gelombangnya 0,025, berarti cepat lambatnya
0,025 dikali 1. Itu 0,025 meter per second. Bilangan gelombangnya 2pi per 0,025, yaitu 80pi meter pangkat min 1. Frekuensi sudutnya 2 kali 3,14 dikali 1. 6,28 radian per second. Sekarang periodenya 1 per 1 karena F-nya 1. Frekuensinya berarti 1 second. Jika frekuensinya 1,25, panjang gelombangnya 0,026 meter. Cepat lambatnya 0,026 dikali 1,25. 0,0325 meter per second. Bilangan gelombangnya 2pi per 0,026, yaitu 76,9 pi meter pangkat min 1. Frekuensi sudutnya 2 kali 3,14 dikali 1,25, 7,85 radian per second. Periodenya 1 per 1,25, 0,8 second. Selanjutnya frekuensinya 1,50. Panjang gelombangnya 0,025 meter. Berarti cepat lambatnya 0,025 dikali 1,5. 0,0375 meter per second. Bilangan gelombangnya 2pi per 0,025 berarti 80 pi meter pangkat min 1. Untuk frekuensi sudutnya 2 kali 3,14 dikali 1,5 berarti 9,42 radian per second. Periodenya 1 per 1,5 berarti 0,6 second. Kita lanjut jika frekuensinya 1,75. Panjang gelombangnya 0,024 meter. Cepat lambatnya berarti 0,024 dikali 1,75 yaitu 0,042 meter per second. Bilangan gelombangnya 2pi per 0,024 yaitu 83,3 pi meter pangkat min 1. Frekuensi sudutnya 2 kali 3,14 dikali 1,75 yaitu 10,99 radian per second. Periodenya 1 per 1,75 berarti 0,57 second. Terakhir, jika frekuensinya 2 Hz, amplitudenya masih tetap, berarti cepat lambatnya, panjang gelombangnya 0,025 meter, berarti cepat lambatnya 0,025 meter dikali 2, 0,05 meter per second. Bilangan gelombangnya 2pi per 0,025 yaitu 80 pi meter pangkat min 1. Frekuensi sudutnya 2 kali 3,14 dikali 2 berarti
12,56 radian per second. Periodenya 1 per frekuensinya 2, berarti 1 per 2 itu 0,5 second. Selanjutnya, yang keempat, pengolahan data. A. Frekuensi tetap hitungan cepat lambat gelombang, bilangan gelombang, frekuensi sudut, dan periode tiap amplitudo pada gelombang. Tadi saya sudah hitung ya, berarti kita cross check dulu. Kita koreksi dulu frekuensi tetapnya, ini sudah terisi semua ya. Kita lanjut. Yang B, amplitudo tetap. Hitunglah cepat lambat bilangan gelombang, frekuensi sudut, dan periode tiap frekuensi pada gelombang. Tadi kita sudah hitung, kita koreksi dulu. Kita koreksi dulu ya. Sudah terisi semua ya. Nanti pada lembar LKPD saya akan isi ini dan ada tambahan kertas. Oh iya, kenapa di sini saya satuannya meter semua? Karena pada panjang gelombang saya mengubah sentimeter ke meter. Dan jika ada pertanyaan di frekuensi sudut, mengapa pi-nya menggunakan 3,14, tidak 180? Karena untuk pi itu, jika digunakan 180, itu pada soal misalkan pi dikurang 60. Sedangkan untuk bilangan real atau radian, saya menggunakan 3,14 atau 22/7. Selanjutnya, D. Melakukan pengecekan. Setelah melakukan praktikum di atas, kerjakan soal di bawah ini. Jelaskan apa yang terjadi pada panjang gelombang ketika frekuensi dibuat tetap. Jawabannya tidak berubah, karena frekuensi sangat berpengaruh pada percobaan ini. Jika frekuensi yang dibuat tetap, maka kemungkinan besar nilai panjang gelombang atau panjang gelombangnya akan sama atau tetap dari percobaan yang pertama. Sementara amplitudo yang berubah-ubah tidak akan mempengaruhi panjang gelombang. Yang kedua, jelaskan apa yang terjadi pada panjang gelombang ketika amplitudonya dibuat tetap. Jawabannya berubah, karena pada amplitudo tetap, panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi gelombang. Gelombang dengan frekuensi yang lebih tinggi memiliki panjang gelombang yang lebih pendek, dan frekuensi yang lebih rendah memiliki panjang gelombang yang lebih panjang. Selanjutnya, nomor 3, pada tabel frekuensi tetap, sebutkan variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat. Iya. Berarti variabel bebasnya itu amplitudo, karena dia tidak tetap atau berubah-ubah. Variabel kontrolnya itu frekuensi, dan variabel terikatnya yang dicari panjang gelombang, cepat lambat gelombang, bilangan gelombang, frekuensi sudut, dan periode. Yang keempat, pada tabel amplitudo tetap, sebutkan variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat. Pada amplitudo tetap, variabel bebasnya itu frekuensi, karena dia berubah-ubah dan tidak tetap. Sedangkan variabel kontrolnya itu
variabel yang dibuat tetap pada penelitian. Variabel perikatnya berarti panjang gelombang, cepat lambat gelombang, bilangan gelombang, frekuensi sudut, dan periode. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.